Sintayong memanggil 33 pemain yang akan berlaga di turnamen ASEAN Cup 2024. Walaupun mayoritas diisi pemain muda, pelatih Korea Selatan ini juga nggak lupa memanggil sejumlah pemain berpengalaman maupun keturunan. Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand dipastikan masuk dalam daftar skuad tersebut. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup timnas Indonesia di turnamen ASEAN Cup 2024 sebagai berikut. Bermain all out menyerang walaupun turunkan skuad U22. Timnas Indonesia dipastikan akan menurunkan skuad U22 di turnamen ASEAN Cup 2024. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Sintayong selaku juru taktik utama. Pelatih Korea Selatan ini nantinya akan memanggil 33 pemain yang mayoritas berlaga di kompetisi Liga 1. Dari 33 pemain tersebut, Coach Shin juga bakal memanggil 5 pemain senior. Ada 33 pemain yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Mereka akan berkumpul di Bali pada tanggal 26 November. Ucap Sumarji selaku Direktur Timnas Indonesia. Kepastian memanggil pemain U22 membuat media Vietnam kembali berkoar-koar. Soha.vn menuliskan jika Sintayong memanggil skuad aneh di ASEAN Cup 2024. Alasannya mayoritas pemain tersebut belum terlalu familiar dan teruji membela Timnas Indonesia. Soha memprediksi Vietnam akan dengan mudah mencuri poin saat menjalani babak penyisihan grup. Mengungkap susunan pemain Indonesia yang aneh, tim Vietnam akan memiliki lebih banyak peluang untuk meraih poin dari lawannya setelah kegagalan di kualifikasi Piala Asia 2023. Tulis Soha. Bongda 24H juga menyarankan timnas Indonesia untuk fokus mengincar juara di ASEAN Cup. Pasalnya, skuad Sintayong nggak akan bisa mengejar mimpinya lolos ke ronde keempat. Sintayong pun ogah memperdulikan koar-koar dari media Vietnam tersebut. Sebaliknya, Coach Shin berhasrat membawa timnas Indonesia lolos ke babak final. Saya berharap timnas Indonesia bisa masuk final Piala AFF 2024, kata Sintayong dilansir dari Detik Sepak Bola. Untuk bisa mewujudkan ambisinya, Sintayong harus bisa mengubah pola permainan. Coach Shin harus berani mengusung permainan menyerang meskipun membawa banyak pemain muda. Apalagi mayoritas pemain muda Garuda Nusantara sudah mengalami perkembangan yang pesat. Level permainan timnas Indonesia U22 pun dianggap sudah setara dengan senior. Hal itu bisa dibuktikan dengan meningkatnya prestasi skuad Garuda Muda dari waktu ke waktu. Aku mau rekomendasikan tas ransel Ricardo yang anti air dengan desain fashionable. Klik linknya di bawah ini. Penjaga gawang. Sintayong pun perlahan-lahan menguak kekuatan muda skuad Garuda Nusantara di ASEAN Cup 2024. Salah satunya adalah Cahya Supriyadi yang resmi dipanggil dari Bekasi City FC. Pemanggilan kiper 21 tahun ini mengejutkan publik tanah air. Pasalnya, Cahya sempat tersisih dari skuad utama Persija Jakarta dan jarang mendapatkan menit bermain. Skuad Macan Kemayoran lebih memilih Carlos Eduardo untuk menempati posisi kiper utama. Tanpa berlama-lama, klub Liga 2 yakni Bekasi City FC langsung meminangnya. Nggak disangka-sangka Cahya tampil moncer memperkuat klub milik Putra Siregar tersebut. Kiper kelahiran Karawang ini tercatat sudah 8 kali starter dengan torehan 5 clean sheet. Nggak heran Widiantaro selaku pelatih sangat bergantung dengan kebolehan Cahya. Bahkan pelatih 54 tahun ini tetap memainkan sang kiper meskipun sering dibekap cedera. Berkat pengorbanan tersebut, Sintayong memanggil Cahya untuk berlaga di ASEAN Cup. Cahya sendiri memang sudah lama berhasrat ingin kembali membela skuad Garuda Nusantara. Kembali ke tim nasional, kalau dari diri sendiri bisa lebih berkembang dan semoga Tuhan memperlancar semua urusan.
ungkap Cahya saat masih di Persija. Bek tengah. Bergeser ke posisi bek tengah, Sintayong sudah memanggil nama Kadek Arel. Coach Shin menilai kemampuan bek Bali United ini sudah sangat matang karena banyaknya pengalaman. Tercatat Kadek sudah mengoleksi 24 penampilan di berbagai kelompok umur. Bek kelahiran Denpasar ini bahkan pernah mencetak 4 gol bersama timnas Indonesia U19. Gak heran Coach Shin memilihnya sebagai tulang punggung pertahanan skuad Merah Putih. Kadek Arel diperkirakan akan diduetkan dengan Kakang Rudianto yang tengah naik daun. Pemain kelahiran Cianjur ini menjadi sosok kunci di sektor pertahanan Persib Bandung. Gak heran Bojan Hodak selaku pelatih sempat ogah melepas Kakang ke timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia ini berdalih skuad Maung Bandung digembosi karena terlalu banyak memanggil pemain. Jika tertarik, bisa saja Sintayong mengambil 3 pemain kami dan itu terlalu banyak jika mereka tidak mau mengubah jadwalnya. Padahal Kakang dipanggil karena dianggap sudah memahami taktik Sintayong. Bek berusia 21 tahun ini sudah sempat tampil penuh di Piala Asia U20 2023 yang lalu. Ditambah lagi, dia sukses membawa Garuda Muda tanpa kebobolan di laga kontra Suriah dan Uzbekistan. Bek sayap. Di posisi bek sayap bakal ditempati oleh para pemain yang notabene sudah langganan timnas senior. Pratama Arhan dipanggil Sintayong karena Liga Korea Selatan telah berakhir. Arhan pun akan berusaha tampil maksimal dengan mengandalkan pengalaman manisnya di Piala AFF. Bagaimana tidak, suami dari Aziza Salsa ini pernah menjadi pemain muda terbaik di Piala AFF 2020. Prestasi itulah yang membawa Arhan bisa dilirik dan bermain untuk Tokyo Verdy di J-League 2. Bukan gak mungkin jika kembali tampil moncer, Arhan akan kembali dilirik oleh klub luar negeri. Sementara itu di sektor bek sayap kanan, Coach Shin memanggil Asnawi Mangkualam yang moncer bersama Port FC. Pemain asal Makassar ini nyaris nggak tergantikan dengan catatan 13 pertandingan. Pengalamannya membela skuad Garuda Nusantara jadi modal berharga Asnawi di Piala AFF kali ini. Sintayong pun diprediksi akan mempercayai sang pemain sebagai kapten. Piala AFF juga bisa menjadi ajang pembuktian Asnawi yang sempat diremehkan netizen. Ex pemain PSM Makassar ini bermain buruk di pertandingan menghadapi timnas Tiongkok. Gelandang. Beralih ke sektor lini tengah, Sintayong akan mengandalkan beberapa bintang muda. Robi Darwis menjadi kandidat kuat menempati pos gelandang bertahan. Punggawa Persib Bandung ini berjanji bakal memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Saat ini ada sosok Zanadin Faris yang untuk pertama kalinya dipanggil. Hal ini pun membuat Persis Solo pusing karena kehilangan amunisi andalannya di Liga 1. Selanjutnya ada nama Marcelino Ferdinand yang menjadi tumpuan skuad Garuda di lini tengah. Namun adanya Marcelino membuat netizen terkejut karena namanya juga masuk menghadapi Jepang. Pemain 20 tahun ini punya catatan sejarah sebagai pencetak gol termuda Indonesia di Piala AFF. Dapatkan mesin cukur elektrik dengan harga murah, caranya klik keranjang di bawah ini. Penyerang. Posisi penyerang timnas Indonesia sendiri kebanyakan diperkuat oleh talenta emas di Liga 1. Nama Ferdiansyah Cecep kemungkinan besar akan menjadi andalan Sintayong. Pemain Persib Bandung itu diprediksi akan mengisi posisi winger kiri. Selain itu, ASEAN Cup juga menjadi ajang pembuktian Ferdiansyah yang jarang mendapatkan menit bermain di klub. Pemain 21 tahun ini tercatat baru memainkan 2 pertandingan saja di kompetisi Liga 1. Selain Ferdiansyah, nama Ronaldo Kuateh juga diprediksi akan mengisi posisi winger kanan Indonesia. Ex Bodrum FK ini dulunya sering kali menjadi andalan skuad Garuda kelompok umur.
Sayangnya, Kouyaté jarang mendapatkan pemanggilan karena faktor cedera dan menurunnya performa. Bahkan pemanggilan Kouyaté sendiri mendapatkan remehan dari media Vietnam. Entah kenapa pemain berusia 20 tahun itu dipanggil untuk persiapan Piala AFF 2024 karena ia juga tampil loyo di Muang Thong. Sejak awal musim, pemain ini hanya tampil dalam satu pertandingan dan belum mencetak gol ataupun assist. Ejek media Soha. Sementara di posisi striker tengah diprediksi akan ditempati oleh Hoki Caraka. Pemain 20 tahun ini tampil apik bersama PSS Sleman dengan menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Pemain kelahiran Gunung Kidul ini juga menjadi sosok yang paling disegani oleh media Vietnam. Di antara nama yang dipanggil, Hoki Caraka satu-satunya pemain yang patut diwaspadai dari skuad Garuda. Striker muda ini sudah mencatatkan 7 caps dengan torehan 2 gol bersama Timnas Indonesia Senior. Tulis media Soha. Selain itu, Timnas Indonesia juga masih memiliki banyak stok penyerang muda yang bisa tampil mengejutkan. Sebut saja nama Rahmat Arjuna maupun Afrianto Niko. Itulah ulasan prediksi starting lineup Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain muda mampu membawa skuad Garuda merengkuh trofi AFF pertamanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.